Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Pada video tutorial kali ini, kita akan mempelajari tentang uji korelasi produk momen serta bagaimana melakukan uji korelasi produk momen menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Sebelum melakukan uji korelasi produk momen menggunakan Microsoft Excel dan SPSS, simak penjelasan berikut ini. Uji korelasi produk momen digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dari sumber data yang sama. Syarat untuk melakukan uji korelasi produk momen yaitu data berbentuk interval atau rasio dan data harus berdistribusi normal. Rumus yang digunakan untuk melakukan uji korelasi produk momen adalah sebagai berikut. Rxy sama dengan sigma xy dibagi dengan akar sigma x kuadrat dikali y kuadrat, di mana Rxy merupakan koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y. X merupakan xi dikurang x rata-rata, dan y merupakan yi dikurang y rata-rata. Selanjutnya, langkah untuk melakukan uji statistik menggunakan korelasi produk momen adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 berbunyi, tidak terdapat hubungan antara variabel 1 dan variabel 2. Dan hipotesis alternatif berbunyi, terdapat hubungan antara variabel 1 dan variabel 2. Langkah yang kedua, tentukan koefisien korelasi. Langkah yang ketiga, uji signifikansi koefisien korelasi menggunakan uji T dengan rumus T sama dengan Rxy dikali dengan akar N kurang 2 dibagi akar 1 kurang Rxy kuadrat, di mana T merupakan nilai T hitung dan N merupakan jumlah sampel. Langkah yang keempat yaitu tentukan T-tabel dengan menggunakan tabel distribusi T untuk uji dua pihak dengan alfa sebesar 0,05 dan dk sama dengan N kurang 2. Langkah yang kelima, buat keputusan dengan kriteria H0 diterima dan HA ditolak jika T hitung berada di antara negatif T-tabel sampai positif T-tabel. Langkah yang keenam, tentukan arah hubungan dengan melihat tanda positif atau negatif pada koefisien korelasi. Langkah yang ketujuh, interpretasikan tingkat hubungan antar variabel berdasarkan koefisien korelasinya dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan uji korelasi produk momen menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Baiklah, kita akan melakukan uji hipotesis asosiatif dengan metode uji korelasi produk momen. Uji korelasi produk momen digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel dari sumber data yang sama. Syarat dari uji korelasi produk momen ini adalah data yang diuji harus berdistribusi normal. Nah, di sini kita sudah memiliki data dari 33 siswa. Data yang kita gunakan adalah data motivasi dan data hasil belajar biologi. Langkah pertama untuk melakukan uji korelasi produk momen yaitu kita harus menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif.
Hipotesis nol yang kita miliki adalah tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan hasil belajar biologi siswa. Dan hipotesis alternatif yang kita miliki adalah terdapat hubungan antara motivasi dengan hasil belajar biologi siswa. Di sini, data motivasi kita simbolkan dengan X besar, dan data hasil belajar biologi kita simbolkan dengan Y besar. Nah, untuk kedua data, baik data motivasi maupun data hasil belajar biologi merupakan data-data yang berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk menghitung koefisien korelasi, di sini kita sudah memiliki beberapa tabel bantuan. Pertama, kita harus menentukan nilai X kecil dan Y kecil. X kecil diperoleh dari nilai X besar dikurang dengan X rata-rata. Dan nilai Y kecil diperoleh dari nilai Y besar dikurang dengan Y rata-rata. Dengan kata lain, untuk menentukan nilai X dan Y ini, kita terlebih dahulu harus menentukan nilai rata-rata dari motivasi dan hasil belajar. Nah, sekarang kita tentukan nilai rata-ratanya. Lalu dengan cara yang sama, kita tentukan nilai rata-rata dari hasil belajar biologi. Nah, setelah nilai rata-rata dari motivasi dan hasil belajar biologi didapatkan, selanjutnya kita tentukan nilai X kecil dan Y kecil. Nilai X kecil kita tentukan dengan cara sama dengan, lalu buka kurung, lalu klik nilai X dikurang dengan rata-rata X, dan jangan lupa nilai rata-rata X-nya kita kunci dengan menekan Fn plus F4 pada keyboard. Lalu tutup kurung, lalu tekan Enter. Nah, untuk mendapatkan nilai X2, X3, dan seterusnya, nilai X1 cukup kita tarik saja ke bawah seperti berikut ini. Nah, sekarang dengan cara yang sama kita tentukan nilai Y kecil. Sama dengan buka kurung, lalu klik Y besar, dikurang dengan Y rata-rata, lalu dikunci, lalu tutup kurung, lalu tekan Enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah sampai ke data yang ke-33. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai X kuadrat. Klik X, dipangkatkan 2, lalu tekan Enter. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita tentukan Y kuadrat. Nah, klik Y, pangkatkan 2, lalu tekan Enter. Nah, di sini kita tarik lagi ke bawah. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai XY. XY ini merupakan hasil perkalian antara X dan Y. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, nilai berikut ini merupakan penjumlahan dari data dari siswa pertama hingga siswa ke-33. Nah, data jumlah ini yang akan kita gunakan untuk menentukan koefisien korelasi dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, untuk menentukan koefisien korelasi yang disimbolkan dengan R, maka kita butuh penjumlahan dari hasil perkalian X dan Y, lalu perkalian antara jumlah dari X kuadrat dikali dengan jumlah dari Y kuadrat. Sekarang kita mulai dengan menuliskan sama dengan, lalu jumlah dari XY, kita klik, lalu dibagi dengan akar SQRT dari
jumlah X kuadrat dikali dengan jumlah Y kuadrat. Jumlah X kuadrat dikali dengan jumlah Y kuadrat, lalu tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, di sini kita dapatkan bahwa koefisien korelasinya sebesar 0,98. Selanjutnya, kita akan menentukan T hitung. Nah, di sini kita rubah jadi T hitung. Nah, T hitung dapat kita tentukan dengan rumus berikut ini. Maka, kita mulai dengan menuliskan sama dengan, lalu koefisien korelasi antara X dan Y, kita klik saja. Lalu kita kalikan dengan akar dari N kurang 2. Maka tulis SQRT dalam kurung, jumlah data kita sebanyak 33. Maka di sini kita tuliskan 33 dikurang 2, lalu tutup kurung, lalu dibagi dengan SQRT buka kurung 1 dikurang dengan koefisien korelasi dikuadratkan. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini kita dapatkan T hitung sebesar 28,79. Selanjutnya, kita akan menghitung T tabel dengan rumus untuk menentukan T tabel pada uji dua pihak. Untuk DF yang akan kita gunakan adalah N dikurang 2. Dengan kata lain, DF yang kita miliki adalah 33 dikurang 2 sama dengan 31. Maka, untuk menentukan T tabel, kita mulai dengan sama dengan. Lalu, rumus untuk menentukan T tabel pada uji dua pihak. Lalu kita tuliskan probabilitasnya sebesar 0,05. Lalu dengan DF atau DK-nya sebesar 31. Lalu tekan enter. Nah, di sini kita dapatkan bahwa T tabel yang kita miliki sebesar 2,039 sekian-sekian. Bagaimanakah keputusannya? Keputusan dari hipotesis yang kita buat bergantung pada nilai T hitung dan T tabel yang kita miliki agar kita tahu apakah koefisien korelasi yang dimiliki signifikan atau tidak. Nah, keputusannya itu mengikuti keputusan pengujian uji dua pihak, di mana H0 akan diterima apabila T hitung nilainya berada antara negatif T tabel hingga positif T tabel. Sekarang, kita gunakan rumus logika dari Microsoft Excel. Apabila negatif T tabel lebih kecil daripada T hitung dan T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika kriteria ini tidak dipenuhi, maka H0 ditolak dan HA diterima. Lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, berdasarkan rumus logika yang kita gunakan, ternyata hasil yang didapatkan menunjukkan H0 ditolak dan HA diterima. Karena HA diterima, maka hasil dari pengujian uji korelasi produk momen ini menunjukkan adanya hubungan antara motivasi dengan hasil belajar biologi siswa. Sehingga apabila hasil menunjukkan adanya hubungan, maka koefisien korelasi ini dapat kita terjemahkan mulai dari arah korelasinya, tingkat hubungannya, serta koefisien determinasinya. Namun, jika H0 yang diterima dan HA ditolak, maka koefisien korelasi ini tidak cukup signifikan untuk diterjemahkan arah korelasinya, tingkat hubungannya, maupun koefisien determinasinya. Sekarang, untuk arah korelasinya dapat dilihat dari tanda dari koefisien korelasi. Apabila koefisien korelasi menunjukkan nilai positif, maka arah korelasi adalah positif.
Begitu juga apabila koefisien korelasi menunjukkan nilai negatif, maka arah korelasi bernilai negatif. Maka di sini kita tuliskan arah korelasi itu bernilai positif. Makna dari bernilai positif di sini adalah apabila motivasi semakin besar, maka hasil belajar biologi juga semakin besar. Sekarang untuk tingkat hubungan dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Nah, untuk koefisien korelasi sebesar 0,98, maka tingkat hubungan dari motivasi dan hasil belajar biologi menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Karena 0,98 berada di antara 0,8 hingga 1. Maka di sini tingkat hubungannya kita tulis saja sangat kuat. Lalu sekarang kita akan menentukan koefisien determinasinya. Koefisien determinasinya dapat ditentukan dengan cara R dikuadratkan lalu dikali dengan 100. Nah, di sini kita dapatkan bahwa koefisien determinasinya sebesar 96,40. Nah, dan ini dinyatakan dalam satuan persen. Artinya apa? Artinya, motivasi dapat mempengaruhi hasil belajar biologi sebesar 96,4%. Sedangkan untuk sisa persentase lainnya itu dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita buka variabel view, lalu pada baris pertama kita isi dengan nama motivasi. Nah, di sini bisa kita beri label X, lalu untuk measure-nya kita pilih skala atau scale. Untuk baris yang kedua, kita beri nama hasil belajar. Lalu untuk labelnya kita beri dengan label Y, dan measure-nya kita pilih scale atau skala. Nah, kalau kita lihat pada data view, sekarang kita sudah memiliki dua kolom, yaitu kolom motivasi dan kolom hasil belajar. Sekarang, kita copy nilai dari motivasi dan hasil belajar yang kita miliki di Microsoft Excel dan kita salin di SPSS. Nah, jika semua nilai telah kita salin, maka kita dapat melanjutkan uji korelasi produk momen menggunakan SPSS. Pertama, kita klik Analyze, lalu kita klik Correlate, lalu kita klik Bivariate, lalu kita masukkan nilai motivasi dan hasil belajar ke dalam variabel. Lalu jangan lupa Pearson-nya dicentang, total-nya diklik, lalu flag significant correlation juga diklik. Lalu selanjutnya kita klik OK. Di sini kita sudah mendapatkan hasil uji korelasi menggunakan SPSS. Sekarang kita copy hasil ini dan kita pindahkan ke Microsoft Excel, sehingga kita dapat membandingkan hasil uji dengan Microsoft Excel dan hasil uji menggunakan SPSS. Nah, sekarang kita sudah mengcopy hasil dari uji SPSS pada file Microsoft Excel hasil uji korelasi yang sudah kita gunakan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa koefisien korelasi yang diperoleh yaitu sebesar 0,982. Nah, hasil ini
juga sama dengan hasil yang kita dapatkan, di mana koefisien korelasi yang kita peroleh melalui perhitungan dengan Microsoft Excel juga menunjukkan hasil sebesar 0,982. Lalu, untuk melihat apakah hipotesis kita diterima atau tidak, maka di sini kita lihat signifikansinya. Nah, kriteria dari penerimaan hipotesisnya sama seperti kriteria pengujian SPSS seperti pada video-video sebelumnya, di mana apabila signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka H0 akan diterima dan HA ditolak. Jika signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka H0 akan ditolak dan HA diterima. Pada hasil ini dapat kita lihat bahwa signifikansi yang kita peroleh yaitu sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil daripada 0,05. Artinya apa? Artinya bahwa hipotesis 0 yang kita miliki ditolak dan HA yang kita miliki diterima. Dan kalau kita bandingkan dengan hasil uji menggunakan Microsoft Excel, ternyata hasil yang didapatkan juga sama, yaitu H0 ditolak dan HA diterima. Maka kesimpulannya adalah uji hipotesis asosiatif dengan metode uji korelasi produk momen terhadap data motivasi dan data hasil belajar biologi siswa menunjukkan bahwa adanya hubungan antara motivasi dengan hasil belajar biologi siswa.